Mazda adalah merek mobil Jepang yang ditakuti karena harga spare partnya yang mengejutkan. Tapi mobil ini banyak juga pengagumnya. Mazda adalah merek yang berhasil keluar dari kematian dan menjadi merek mobil Jepang papan atas, bahkan bersanding dengan merek-merek Eropa. Usaha Mazda nggak sia-sia. Mazda menarik perhatian ketika dia kembali, dan Mazda berhasil melakukannya. Bahasa desainnya berani dan gak main aman. Kalau BMW khas dengan mata sipit dan dua lubang hidungnya, Mazda buatku seperti mengambil wajah ikan hiu. Perusahaan ini perusahaan yang berhasil mendefinisikan ulang identitasnya, menempatkan setiap produknya sebagai karya seni yang berjalan. Apalagi jika kita melihat hasil-hasil desain yang akhir-akhir ini, benar-benar sangat menarik. Melihat bagaimana mereka mengerjakannya saja itu sudah sangat memuaskan. Apalagi kalau kita bisa mengendarainya. Setiap yang mereka kerjakan, mereka selalu kembalikan ke identitasnya, yaitu kerjakan yang terbaik di semua sisi. Di eksterior, di interior, di mesin, di rancang bangun, di mechanical engineering, dan nggak ada yang terlewat. Kualitas interior berkali-kali disandingkan dengan merek-merek Eropa. Di teknologi mesin, ia lebih maju dari kompetitor. Handling terkenal tajam, fun to drive, dan pada rancang bangunnya struktur mobil dibuat lebih kaku dan lebih tebal. Untuk kualitas cat, ia berhasil di atas rata-rata mobil Asia. Dan filosofi baru ini memang membuat Mazda nggak setengah-setengah. Mempelajari bagaimana Mazda berubah, ada pelajaran yang bisa aku petik. Bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya. Dengan merenungkan dan mendefinisikan ulang kehidupan, kita mungkin menjadi lebih baik dan menjalani hidup yang lebih bernilai. Oke, setelah terbang ke dunia idenya Mazda, mari kita kembali ke daratan. Menjadi bagian dari penikmat filosofi Mazda, serta kebutuhan membawa keluarga menjadi pertimbangan untuk membeli Mazda Biante ini. Kalau sedan hanya terbatas 4-5 orang saja, kalau MPV bisa 7-8 orang. MPV pada umumnya limbung, tapi hal ini minim untuk Mazda Biante. Itu sebabnya saya melirik mobil ini. Walaupun di pasaran ada Nissan Serena yang empuk dan nyaman, tapi jujur saja aku ragu dengan ketahanan transmisi CVT untuk jangka yang panjang. Ada juga Toyota Foxy dengan jaminan nama besar Toyota di belakangnya. Namun buatku Mazda Biante jauh lebih menarik dari kualitasnya, teknologinya, sasisnya, dan lebih fun to drive dari dua MPV lainnya. Bukan berarti membeli Mazda bekas tanpa resiko. Bayang-bayang harga spare part yang mahal cukup menghantui. Juga bengkel resmi yang tidak sebanyak merek-merek lainnya. Tapi bukankah ini keseruannya? Mobil-mobil seperti inilah yang depresiasinya cukup besar dan memberikan harga yang menggoda di pasaran. Mobil abu yang akan kubeli ini sudah berjalan 98.000 km. Kalau lihat sekilas dari foto-foto, memang kondisinya bukan yang disulap-sulap. Maklum karena ini bukan beli di showroom tapi langsung ke pemakai. Buatku jauh lebih baik membeli mobil bekas dari pemilik langsung daripada ke showroom. Service record biasanya jauh lebih komplit kita bisa dapatkan, khususnya di tangan pertama. Yang jadi masalah, aku ada di Semarang dan mobilnya ada di Bandung. Jadi aku meminta bantuan temanku di Bandung untuk memeriksa dulu mobilnya. Pemeriksaan dimulai dari interior. Jok paling belakang. Jok tengah. Karpet.
Interiornya kotor, jok kulit banyak dakinya. Apalagi kursi-kursinya berwarna putih. Tipikal mobil pekerja yang jarang mandi. Jadi banyak noda di sana sini. Handrest kursi depan sudah terkikis. Untungnya dashboard masih utuh dan rapi. Ban serep, dongkrak, dan alat-alat semuanya komplit. Kunci serep dan kitab-kitab ada. Fungsi elektronik dicek semua dari lampu-lampu, jendela, audio, dan semua masih berjalan dengan normal. Ini radio nyala, pindah ke CD nyala. Ini apa? USB nyala. AUX untuk ya tapi nggak langsung nyala ini. Oh langsung nyala TV-nya. Tadi kan Oh iya ini lambang Mazda nih langsung nyala. Oke. AUX. Udah ya, cuma segitu ya. guys. Audionya menurutku cukup bagus. Sudah memakai merek Alpine walaupun belum bisa Android. Ada built-in GPS-nya juga. TV plafon bermerek Alpine juga menyala dengan normal beserta remote TV yang masih ada. Dan aku cukup memaklumi kalau mobil ini kotor. Namanya juga mobil keluarga. Yang pakai pasti banyak orang. Apalagi pemilik mobil sebelumnya adalah sebuah keluarga muda yang baru saja memiliki balita. Body. Panel-panel pintu masih original, belum bekas tabrak. Seal body juga masih utuh. Ini ori. Masih ori, dalamannya ori. Ini masih ori. Lekukan-lekukan di panel pun masih tajam, bebas dempulan. Bentuknya masih bagus. Masih tajam. Bentuknya masih bagus. Sliding door berjalan dengan lancar. Pintu elektrik. Tutup. Normal. Buka. Normal yang kanan. Ori, belum pernah buka ori. Overall, semuanya masih wajar untuk mobil 10 tahun dan yang penting nggak ada tabrak parah. Bumper dan panel depan saja yang pernah dicat ulang. Yang lainnya masih oke. Gimana dengan sektor mekanikal? Ruang mesin kotor sekali. Nggak apa-apa sih, justru ini yang aku cari. Justru jangan dibersihin biar ketahuan kalau ada bocor-bocor atau ada bekas perbaikan. Aki sudah diganti, pelindungnya terlihat sobek karena penggantian. Ban belakang Dunlop tahun 2018. Ini ban belakang masih tebal. Tapi 2018 produksi. Ban tahun produksi 2022. Masih tebal. 2022. Kondisi ban masih oke, cuma aku mesti memeriksa apakah ban mobil yang dipakai ini cukup berisik atau enggak. Shock breaker bagian depan sudah diganti. Pemilik memberikan info penggantiannya dengan part bukan original. Sedang yang belakang belum pernah diganti. Yang berarti ada kemungkinan naikannya sudah mulai keras.
Ketika dites, ada cek engine yang menyala. Jadi perlu di-scan. Apa yang bermasalah? Mesin hidup kadang nyala, kadang mati, harus scan dulu. Transmisi berpindah dengan lancar tanpa ada hentakan. Suara mesin juga masih halus. Nah, ini pakai manual pedal shift, manual gigi 1, up 2, up 3, up 4, down 3, 2. Nah, pada bagian setir ada masalah. Kalau setirnya digoyang-goyang, ada bunyi jeduk-jeduk gitu. Aku curiga ini bagian steering rack. Ini kom setirnya kok. Ya, pemeriksaan semua sudah selesai. Jadi aku rangkumin ada 3 PR yang harus aku kerjakan jika aku mengambil mobil ini. Yang pertama adalah cek engine-nya menyala. Kita mesti cek dulu apakah masalah ini fatal atau enggak. Yang kedua, setir yang oblak gitu, jeduk-jeduk itu ya. Kemungkinan besar setirnya estimasi biaya mungkin antara 1,5 sampai 5 juta. Tergantung bisa di repair atau enggak. Yang terakhir adalah mobil ini perlu dibersihkan. Mobilnya kotor banget. Dari interior, eksterior, juga mesin. Kondisi buatku masih masuk kriteria. Bisa diberesin asal sabar dan teliti. Harga pasaran untuk Mazda Bianti Skyactiv ada di kisaran 155 sampai 180 juta. Setelah deal harga, besoknya aku memutuskan berangkat ke Bandung.